Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Jack. Dan gua Jack. Lu Jack juga nih? Gua Jack juga nih. Kok nama kita bisa sama gini sih? Ya, kebetulan mungkin. ya. Terus kita juga satu kampus nih by the way. Satu kampus kita. Kita Satu kampus kelas juga nih kita. Satu kelas. Ada fun fact-nya juga nih guys. Jadi pas kita tes itu kita saling papasan guys. Nah, di situ kita belum sama-sama tahun ya. Nah, kita nanya, lo yang nanya ke gue ya? Iya, gue yang nanya waktu itu. Waktu itu gue nanya ke lu, lu jurusan apa bang? Nah, gue jawab nih, gue ngambil jurusan Ilkom bang. Bang, ternyata kita satu kelas akhirnya. Itu ya fun fact-nya. Itu dia fun fact-nya ya. Nah, kita nih di mana ini? Lagi di mana ya kita? Kita ada di Salawas. Nah, Kita di sini mau ngapain sih sebenarnya nih? Sampai gue diundang harus berpakaian rapi gini. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber, Jack, buat ngebahas. Jadi sebenarnya di kuliah itu ketika berhubungan, apakah hubungan berhubungan apa tuh? Berhubungan dalam konteks pacaran. Oh, pacaran. Pacaran ya. Oke. Ini pacaran. Nah, apakah dari hubungan pacaran ini menjadi sebuah support system atau sebuah distraksi? Menarik tuh, Menarik ini buat kita bahas. Menarik sih. By the way, kita udah kedatangan juga nih bintang tamu kita yang jauh-jauh datang dari US or Makkah. Oh no, from Banten ya. From Banten juga nih. Warlock. Ya, Warlock. Boleh kali kita kenalan dengan dua guestar kita. Boleh, silakan. Semuanya, perkenalkan, nama gue Irdi Jerian, gue dari Universitas Pasundan Bandung. Dari Pasundan ya. Jauh tuh. By the way, lu di perkuliahan gimana nih? Seru kah di Universitas Pasundan atau gimana? Seru dong pastinya. Seru banget atau seru banget? Seru banget. Berarti lu lebih memilih memulai kehidupan baru ya di Bandung ya, dibanding berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirta Jasa. Itu perkuliahan kampus yang sangat bagus, Indah. Universitas indah. Alias? Nggak ada. Indah. Untirta indah. Indah. Oke, langsung aja kenalan sama guestar kita nih. Satunya lagi nih. Gue udah penasaran banget nih sebelumnya sama dia nih. Iya. Boleh kali perkenalkan? Udah boleh ngomong nih? Boleh. Halo semuanya, gue Talita yang Mama. Kalian bisa panggil gue Tita. Gue dari Untirta juga nih, sama kayak host-host gue ini nih. Juga. Jurusan perbankan. Oh, jurusan perbankan. Jurusan yang kemarin viral? Waduh, aduh apa ya? Ada apa tuh? Oh, Mungkin bisa dikesampingkan dulu untuk hal ini. Jangan diingat-ingat. Jangan ya. Kita fokus ke topik. Kita fokus ke topik aja ya. Boleh. Nah, Talita, gue pengen nanya nih. Apa Lu tuh? di Untirta tuh seru apa enggak sih? Seru. Menurut gue seru banget, walaupun niat gue bukan di Untirta, tapi seru. Alhamdulillahnya ya. Untirta Second choice. Last choice. Last choice. Kena sih. Ini untuk kalian yang kuliah di Untirta, jangan-jangan kalian semua Untirta sebagus Seru itu kok. kok. Untirta sebagus itu. UI. Untirta indah. Oh, bisa. masuk. Ikut organisasi nggak sih di kampus? Ikut. Oh ikut. Organisasi apa tuh? Gue ikut 2 organisasi, eksternal sama internal. Oh, eksternalnya jangan dulu kali ya. Iya, jangan ya. Boleh internal. Kalau internalnya gue ikut HIMA. Oh, Hima. Iya. Namanya Hima Bang, apa Hima? HMJ Manajemen. Manajemen. Iya. Menarik. Oke, kayaknya kita lanjut ke topik nih. Boleh, udah cukup lah bridgingan kayak gitu Oke, sekarang masuk ke pengalaman pribadi lah ya. Biar para audiens juga bisa relate sama pengalaman-pengalaman kalian. Sebelumnya ini
pembahasan yang menarik nih John. Kenapa tuh? Karena kita kan ngebahas tadi yang udah dibilang sama lu ya, Iya bener. seputar percintaan di dunia kampus gitu. Nah, Ini ada dua tipikal manusia nih yang mengalami percintaan di dunia kampus. Yang pertama menjadikan pacaran sebagai support system, bisa ngebantu dia nugas, jadi penyemangat dia buat kuliah. betul Ada nih yang pacaran akhirnya kuliah dia keteteran Jo. Nah, Gitu. itu yang jadi masalah ya. Nanya kan dua perspektif ini ya ke dua orang bintang tamu kita yang dari Amerika, Amerika, US, US alias orang Serang. orang Serang. Bisa. Boleh kali John kita masuk ke segmen pertama. Oke, buat Irdi ya. Ya, betul. Jadi pernah nggak sih lo kayak ngerasa hubungan lo nih bisa ngebantu lo di perkuliahan gitu? Atau justru sebaliknya? Mungkin bisa diceritain. Kalau sepengalaman gua nih, Ya. kalau dibilang ngebantu, pastinya pernah dong support system. Kayak misalnya kayak kita lagi capek karena kebanyakan tugas atau mikirin tugas, pastinya kan namanya kita punya support system. Ini dong dikasih apresiasi, dikasih semangat, kayak semangat ngerjainnya, jangan lupa makan juga gitu. Iya, Berarti diingetin nih sampai makan jangan lupa Ingetin makan dong sayang. pastinya. sepenting itu sih. Jatuhnya Jujur. cinta monyet gak nih selama percintaan di kuliah gitu? Mungkin bisa dibilang iya juga sih, soalnya kan buktinya sekarang saya udah gak pacaran. Pacarannya awal-awal masuk kampus. Tuh. Berarti lu lebih memilih fokus di perkuliahan lu ya? Iya, Lu betul. nganggapnya pacaran nih ngeganggu gue banget nih buat kuliah gitu. Tuh. Kebagi banget waktu gue. Bisa. Mungkin Boleh kali kita nanya ke gue star yang orang US ini kali ya? US. Yes. US ini. Silakan. Tadi apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya, jadi menurut kita nih, apakah dari hubungan pacaran ini bisa ngebantu kah di perkuliahan kita ini gitu? Pendapat gue hampir sama kayak Irdi. Sebenarnya ngebantu, apalagi kalau misalnya punya pasangannya itu beneran ngasih support ke kita. Enggak yang kayak dikit-dikit posesif. Misalnya kayak kita mau kuliah, baru bangun tidur nih, selamat pagi sayang. Kan itu kayak aduh paginya langsung seneng banget kan ya. Terus itu. Jadi menurut gue itu sangat bikin support, apalagi kayak misalnya mau kuliah udah disemangatin, diantar jemput, itu kayaknya ya gitu deh. Berarti sebelumnya lu udah pacaran atau pacaran waktu masuk kuliah nih sama your boyfriend? Gue cinlok waktu asfak. Pasti itu pengalaman yang Pengalaman. iya. Fun fact juga nih friend ya, sebenarnya gua waktu ospek zaman ospek gitu sih, gua juga sempat suka sih sama Sempet. beberapa wanita. Cinlok. Beberapa ya? Iya beberapa. Gua lurusin ada yang gua suka. Salah satu. Cuman ya gue lebih memilih buat ini mah kayaknya cuma gue penasaran doang, jadi akhirnya gue nggak gue lanjutin gitu friend. Karena gue juga mikir perkuliahan gue juga pasti banyak struggle segala macem gitu. Mungkin takut kayak keteteran Yes, juga ya. itu terutama pilihan gue sih. Kalau lu gimana nih, lu punya pacar kah? Kalau gua nih, kalau Iya. gua single sih gua. Oh, lu single nih, keputusan sendiri atau Keputusan sendiri. banyak yang mau Alias tidak ada. jangan Bab. bisa nih untuk teman-teman host gua gitulah. Calling Jack aja nanti ya. Jangan gila, jangan ya. Jangan. gua mau fokus perkuliahan gue aja gitulah. Nah, lanjut nih Jack. Boleh. Buat Irdi, pernah nggak sih lo kayak ngerasa prioritas ini jadi kebalik gitu? Jadi ke distract gitu. Ya betul. Kalau dibilang pernah ya pastinya pernah dong jadi ke distract, kayak yang seharusnya kita fokus lah tujuan utama kita kuliah nih ngapain, jadi kayak ke distract itu, jadi nggak fokus, cuma kepikiran sama cewek kita gitu. Gitu ya. Itu emang struggle ya sih. Struggle ya sih. Tapi kalau misalnya orang udah cinta sih kayaknya
gak ngalamin gitu ya. Yang gue lihat di sekitar pertemanan gue juga Pertemanan atau pengalaman nih? gue baik pertemanan gue nih, kayak ada kawan gue yang dia semangat kuliah gara-gara ceweknya. Sebelumnya dia gak punya cewek tuh kayak mager dia kuliah, ngerjain tugas ogah apa segala macem, kagak dia. Tapi waktu udah ketemu nih sama cewek yang bagus lah, Oke. ngebantu dia buat ayo kuliahnya semangat sayang, segala Support lah ya. macem. Lu juga pengen kan pasti jujur. Pengen sih, jujur. Jujur pengen kan? Jujur pengen. Nah buat kita Apa tuh? kan lu pacaran berarti posisinya cinlok ya waktu ospek ya, Betul. ospek. Iya. Nah menurut lu ngerasa nggak sih hubungan lu ngebantu lu dalam perkuliahan gitu atau jadi beban buat lu gitu? Menurut gua nggak jadi beban sih sejauh ini, alhamdulillah ya, karena kita berdua nih sama-sama saling support sama kegiatan masing-masing. Iya, positif, nggak yang kayak misalnya gua ada kegiatan padahal kegiatannya penting, misalnya organisasi, tapi dia bete. Nggak, alhamdulillah nggak. Untuk kalian yang punya pacar melarang pacarnya nggak Kegiatan ikut positif. kegiatan positif, zam lu parah lu Gak nyampe lu di situ ya. udah lu jangan pacaran dah. Kata gua mah pacar lu mau produktif, mau punya banyak relasi, masa lu kekang gitu friend, jangan biarkan dia berkelana tapi lu tetap menemani gitu ya. Betul sekali. Itu yang penting mah. Nah terus juga nih, berarti di titik tertentu hubungan bisa jadi tempat pulang juga ya, Betul. sama status biasa gitu. Iya, bukan cuma status kayak gue punya pacar nih. Udah, masa kalau cuma pacaran tuh kayak ya udah semua orang hampir bisa nggak sih? Iya sih ya. Gak semua orang juga bisa dapetin tempat pulangnya masing-masing. Nah, itu John. Kena sih, kena. Nah sebaliknya nih, ada nggak momen dimana pacaran bikin lu tuh stres atau kewalahan gitu, kayak satu momen kayak ini nih antara misalnya lu di hari Jumat lu ada agenda rapat tapi cowok lu ngajak lu main gitu, lu milih mana dan respon cowok lu gimana? Sejauh ini kalau misalnya emang mau main atau ngerjain tugas, nggak ada. Maksudnya kayak dia tuh nanya dulu, ayo kita mau main kapan? Kamu apa sih? Misalnya weekend free nggak? Kalau misalnya gue bilang weekend gue ada rapat, berarti ditunda dulu nggak apa-apa gitu. Nanti waktu gue ada free baru bisa main. Gitu. Masuk. Itu pentingnya saling pengertian, John. Komunikasi dua arah. Komunikasi sih. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah, iya. Pengertian dan komunikasi itu harus setara di situ. Itu gunanya cari pasangan yang setara dalam Tuh, artian guys. mengerti posisi lu dan saling mengerti lah pokoknya Betul, teman-teman. gitu. Terus juga nih gue mau nanya buat kalian berdua, Apa tuh? pengalaman tadi kan masuk ke sebuah inti pembahasan kita nih di sini. Nah, menurut kalian berdua nih, hubungan yang bisa dibilang support system itu ciri-cirinya gimana sih gitu? Siapa dulu yang mau jawab? Banyak, sama dulu. Coba. Karena kan banyak nih yang kayak bilangnya support system tapi dia ngejalaninnya sambil wah cewek gua nih ribet, wah cowok gua nih apaan sih diajakin main gak pernah mau gitu. Dia fokus sama teman-temannya mulu di kampus, padahal si cowoknya rapat organisasi AP gitu segala macam, produktif lah dia. Pernah nggak sih kalian tahu gitu ciri-ciri yang positif support system tuh gimana? Kalau menurut gue pribadi, pacaran support system tuh yang kayak awal gue bilang, kita punya kegiatan masing-masing. Kegiatan selagi kegiatannya positif, gak apa-apa dong, berarti saling support, saling dukung. Kalau bisa emang pengen nemenin, kayak gue nih lagi ditemenin sekarang tuh di sana. Nah itu gak apa-apa gitu loh. Kayak yang penting dia tahu keberadaan kita tahu keberadaan dia. Saling kabar-kabaran, itu menurut gue itu udah support system, nggak yang menyembunyikan di satu sisi kayak gitu. Tapi berarti sejauh ini lu pacaran dengan pria cinlok, nggak ada struggle apa-apa ya? Sejauh ini alhamdulillah enggak, semoga enggak ke depannya terus ya. Semoga. Nah buat Irdi nih gimana nih? Gimana sih contoh hubungan yang positif dan mensupport lu dalam berkuliah gitu? Kan lu sendiri memutuskan buat enggak tuh.
Berarti ada indikatornya yang ada pengalaman. Kalau dibilang positif ataupun support system ya, betul kata Talita tadi, dia mah saling pengertian lah, saling tahu nih mana kayak tujuan utama, mana ini. Ya gitu aja sih, intinya kayak kita nih harus saling pengertian, kayak oh dia ada rapat nih, ya udah dong. Soalnya relasi juga buat kedepannya nanti mengejar karir selanjut setelah kuliah. cocok. Ya. Berarti lu your girlfriend nggak support nih? Aduh, bukan begitu. Berarti ya bisa disimpulkan seperti itulah ya. Lu ada struggle di situ yang dimana entah lu atau dianya yang kurang ngerti kondisi lu selama perkuliahan. Terus juga nih, boleh lu lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Lanjut nih Jo. Jadi setelah pembahasan yang tadi mungkin ini bakal lebih yang kenal ya mungkin. Ya. Jadi buat jadi mungkin pernah nggak sih lo kayak bertahan di sebuah hubungan yang gak sehat gitu atau toxic relationship lah bahasanya? Mungkin pernah ya, ibaratnya kayak kita nih ngerasain kita ngejalanin hubungan, tapi kan hubungan itu pasti ya dua orang dong, komunikasi dua orang, tapi ini malah kita sendiri nih yang kayak excited, kayaknya mah ogah-ogahan. Jadi pasti pernah kayak gitu. Jadinya toxic relationship itu emang gak bagus lah ya. Iya betul. Ngaruh juga buat diri kita sendiri. Pengaruh mental sih sebenarnya. Jujur gue juga pernah sih mengalami namanya toxic relationship. Pernah John? Iya, tapi nggak bisa dibilang nggak terlalu toxic sih John. Tapi menurut gue ini udah masuk ke toxic gitu. Dengan gue masih mau berkelana kemana-mana, tapi gue selalu dikekang atau di indikasi gue, lu selingkuh. Padahal gue kan ngabarin friend gitu. Kagak, gue kan kagak gitu. Gue ngepap apa segala macamnya gue ngasih tahu. Tapi tetap aja ya namanya mungkin bisa dibilang gue bukan yang dia mau, atau mungkin tipikal pacaran yang dia mau tuh kayak gitu. Sedangkan gue enggak, akhirnya berbeda pendapat lah. Buat kalian juga berarti harus nyari yang sama ya latar belakangnya. Jangan meninggikan ego lah ya. Sering-sering buat brainstorming sama ceweknya, bertukar pikiran, ngobrol, karena komunikasi di dalam hubungan itu Sangat penting. Betul. Mungkin buat kita yang tadi bisa dibahas, mungkin ada pengalamannya sendiri dari hubungan yang toksik itu. Pernah ada ngalamin. Ini juga tahu. perkuliahan. Enggak, sebelum Sebelum. Iya. Toksiknya tuh udah melebihi toksik, kayak kita tuh bertahan tapi nggak tahu pertahanin apa. Nggak, kayaknya pertahanin karena terlanjur lama deh. Wah, itu sih jujur itu jauh kan. Gue belum sampai di titik situ sih. Gue bertahan tapi nggak tahu mau menahanin apa gitu ya. Gitu. Ibarat lu masak sayur nih, tapi lu nggak tahu isinya tuh apa aja gitu yang mau lu masukin. Gitu. Jangan sampai ayam tuh yang dimasukin tuh. Iya, tapi ayam jadi sop. Jadi sop. Oh, jadi sop ya bisa. Jadi sop enak dia. Sop telur? Sop ini sih gue lebih cocoknya sop apa namanya? Apa tuh? Sop yang bening. Oh, sop bening. Enak tuh dimakan, cocok pas hujan-hujan. Gitu. Enak sih jujur. Nah, buat Irdi, menurut lo hubungan itu bisa bikin berkembang atau malah bikin lo kehilangan diri lo sendiri? Menurut gua ya dibilang bisa dikategorikan tuh dua-duanya. Kalau buat berkembang pasti bisa dong. Ya. Karena ada support system yang kayak nyemangatin lah, misalnya kita nggak pede buat ngapa-ngapain pas di kuliah jadi pede. Atau apalagi tadi satu ya? Yang satu bisa kehilangan diri lo sendiri nih. Mungkin kalau kehilangan Ini jujur aja nggak apa-apa aja lu jangan bunyi-bunyi aja. aja. Mungkin yang harus kita kayak fokus nih ke diri kita sendiri atau buat kuliah ke depannya, tapi kita malah fokusin ke cewek gitu tuh, sampai kita lupa nih kayak tugas kita lupa atau tanggung jawab kita lah. Ya, betul. Itu jangan sampai ya buat teman-teman, coba lagi diatur jadwal pacarannya, jangan pacaran dulu ya. Orang tua lu tahu lu kuliah, bukan lu pacaran terus. Lu kerjain mulai dari sekarang, lu
tata lagi perkuliahan lu dengan baik, jangan sampai lu menyesal dan mengulang bersama adik kelas-kelas lu gitu. Parah sih. Nah, kemudian nih, lebih buat kalian berdua ya, Ya, lebih sakit mana sih? Putus lagi sibuk kuliah atau bertahan tapi gak bahagia? kalau lebih sakit pastinya bertahan tapi nggak bahagia dong. Kayak kita bertahan tapi buat apa kalau nggak ada tujuan nantinya gitu tuh. Berarti lu lebih sakit saat lu bertahan tapi lu nggak ngerasa bahagia gitu ya. Betul. Nah, kalau buat Tita nih, lebih gua? sakit mana? Sama kayak Irdi, bertahan tapi nggak bahagia. Apa coba yang dipertahanin tapi kok nggak bahagia? Kena sih gua jujur. Tapi nih, Apa di saat lu lagi bahagia, lu juga lagi gimana ya? Lagi seneng sama dia Lagi gitu. seneng sama dia, Iya. tapi posisinya dia nggak suka dengan lu yang punya kesibukan di perkuliahan lu gitu. Jadi dia lebih mutusin buat masing-masing lah. Menurut lu? Kalau menurut gua nih ya, kayak apa ya? Bingung juga nggak sih? Kayak gue nih sebenarnya bahagia sama lo, tapi kenapa lo tuh gitu ke gue? Kenapa lo nggak ngedukung gue? Padahal kita kalau lagi bahagia bahagia banget. Iya nggak? Tapi yang dicari kesalahan-kesalahannya mulu. Tuh, hati-hati buat lu ya, cowok ataupun cewek, jangan suka nyari-nyari kesalahan pasangannya deh. Kita lihat sisi baiknya terus, jangan coba buat cari-cari kesalahan. Pokoknya Padahal kalau lagi bahagia kita sebahagia itu. kalau lagi bahagia kita sebahagia itu loh. Sebahagia Lu ngomong dong bahagia sama lu, Oh my god. Bab. Jangan. Kita gua sendiri memilih untuk tetap jomblo karena gua merasa bebas dan tidak terkekang gitu. Free. Nah, terus nih, Lanjut nih. Mungkin ini juga udah di sesi-sesi akhir mungkin ya. Mungkin ada tips nih atau saran buat para audiens juga nih yang mau nonton buat kedepannya biar gak ngalamin hal yang sama mungkin. Dari Irti silakan. Kalau dari pengalaman gua nih, sebenarnya kalau buat pacaran itu nggak apa-apa dong. Pastinya kita namanya manusia butuh support system, kita lebih semangat ke depannya. Tapi di sisi lain ya kita jangan jangan terlalu memaksakan. Apalagi kayak misalnya hubungan kita ini udah nggak sehat gitu. Itu lebih baik diudahin biar kita lebih fokus nih ke depannya dengan tujuan kita kuliah tuh untuk apa gitu. masuk. Dengar nih, didengar teman-teman kawan gue. Kemudian buat kalian berdua lagi nih, gimana sih cara jaga keseimbangan gitu antara pasangan sama tanggung jawab kita? Menurut gua tujuan utama kita kan kuliah. Jadi lebih prioritasin kuliah, tapi kalau misalnya punya pasangan ya jangan dilupain juga pasangannya gitu loh. Kita kuliah disemangatin sama pasangan kita, tapi jangan sampai kayak kita kuliah pasangan kita udah nyemangatin kita, tapi kita lupa sama pasangan kita. Kayak gitu. Jangan sampai, intinya lu jangan ngelupain tanggung jawab lu sama apa yang udah lu pilih gitu ya. Salah satunya untuk memulai dan mempunyai hubungan. Betul banget tuh John. Nah, lagi nih, red flag nggak sih kalau apa namanya yang tadi? Toxic relationship. Bukan. Yang itu John. Nah, red flag apa yang harus disadari nih, terutama buat salah satunya kita ya yang punya hubungan di dalam perkuliahan itu, maksudnya dia punya pasangan di saat dia kuliah. Apa aja sih titik-titik yang bisa lu bilang cowok gue red flag gitu? Menurut gue yang kayaknya kalau misalnya cowok gue red flag tuh yang posesifnya tuh di luar batas. Iya nggak? Bisa. Setuju nggak? Setuju. Misalnya kita nih ada pokoknya kegiatan misalnya di organisasi atau di kelas. Biasanya pasangan kita cemburu kan. Dia harusnya lihat dulu nih kayak kita nih ada keperluan apa, pastinya penting dong, nggak cuma penting, jadi jangan asal posesif. Terus juga dianya juga harus sadar diri, jangan cuma posesif tapi dianya juga nggak jaga jarak sama lawan jenis.
Nah, itu dia pentingnya saling menjaga hati ya. Iya. Kalau misalnya komunikasi dan nggak jaga hati juga, wah itu mah sering terjadi di kota-kota besar ya. Sering nggak sih? terjadi. Ya nggak sih? Iya. Terutama yang gue lihat juga di mahasiswa Untirta masih banyak yang punya pasangan tapi sering bonceng cewek lain. Hati-hati. Bahaya banget. Hati-hati ya, Dun. Hati-hati. Itu alarm buat lu semua yang sering begitu ya. Jangan dah. Udahlah, lu jaga hati pasangan lu. Apa yang udah lu mulai itu harus lu pertanggungjawabkan. Betul banget, Jon. Nah, dari Tita tadi mungkin ada tips juga atau saran nih buat para audiens yang nonton buat semoga aja dari tips dan saran Tita nih mereka punya punya jangan lah biar nggak kena hal yang sama mungkin. Iya, maksudnya gini, apa pacaran di saat kuliah tuh worth it atau enggak sih? Nah, coba. Kalau yang udah nyemplung ke dunia pacaran, worth it, apalagi kalau misalnya cowoknya nge-support. Tapi kalau misalnya yang belum sama sekali, kalau bisa jangan nyemplung ke dunia pacaran deh. Udah fokus aja dulu sama kuliah kewajibannya gitu. Berarti kita juga harus memilah dan memilih ya, John. Betul banget. Bagaimana orang yang support kita di kuliah, jangan sampai milih orang yang ngeganggu Nggak kita tepat. di saat perkuliahan. Betul. Nah, kasih pesan dong buat teman-teman yang nonton nih, yang lagi galau antara cinta dan masa depan gitu. Pasti ada kan tipikal yang begitu, dia ngegalauin cintanya terus juga dia ngegalauin masa depannya bagaimana. Boleh dong kasih pesan. Kalau pesan dari gua, kalau misalnya emang lu pengen banget nih masa depan lu cerah, terus kalau misalnya emang lu pengen ngebahagiain orang tua lu dulu, bisa kalian tuh fokus dulu aja sama masa depan kalian. Tapi kalau misalnya emang sekarang lo pada lagi ngejar masa depan lo ditemenin sama pasangan lo, semoga pasangan lo selalu nge-support lo di kemanapun dan kapanpun, nge-support kegiatan lo yang positif gitu sih. Dengar ya para penonton tuh. Mungkin kayaknya kita udah cukup ya, John. Cukup banget nih, Jon. Udah cukup ya. Buat insight baru bagi yang menonton. Nah, dari obrolan hari ini nih, John, kita bisa ngelihat kalau pacaran itu nggak selalu hitam atau putih gitu, nggak selalu jelek dan buruk gitu. Nah, Bisa jadi support system, tapi juga bisa jadi distraksi, tergantung gimana kita ngejalaninnya, John. betul banget. Thank you banget buat Irdi dan Thank you, kita thank you, sudah thank menemani you. hari ini seputar percintaan di dunia. Perkuliahan. Itu dia. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat jangan sampai kehilangan arah hanya karena terlalu fokus pada seseorang. Terima kasih teman-teman. Bye bye.